Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik dimanapun berada. Terima kasih sudah mampir dan meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai, coba tarik nafas sebentar, cari posisi yang nyaman, mungkin matikan lampu kamar atau redupkan sedikit supaya suasananya lebih terasa. Karena cerita kali ini bukan sekadar cerita biasa. Cerita ini tentang perjalanan pulang, tentang rindu kepada rumah, dan tentang sesuatu yang seharusnya tidak pernah ditemui di tengah perjalanan. Kadang saat kita mudik, kita hanya ingin cepat sampai rumah. Tidak peduli jalannya sepi, gelap, atau jauh dari keramaian. Yang penting sampai. Tapi bagaimana kalau di tengah perjalanan pulang itu, kita justru bertemu sesuatu yang seharusnya sudah lama pergi dari dunia ini? Cerita ini tentang seorang pemuda bernama Bima, dan perjalanan pulangnya tidak pernah benar-benar sampai. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Malam itu, udara kota terasa sedikit lebih sejuk dari biasanya. Jalanan sudah mulai ramai oleh kendaraan yang hendak mudik. Lampu mobil dan motor berseliweran seperti barisan kunang-kunang panjang di jalan raya. Orang-orang terlihat sibuk membawa barang, tas besar, kardus oleh-oleh, bahkan ada yang membawa anak kecil yang tertidur di pangkuan. Di tengah keramaian itu, seorang pemuda bernama Bima sedang berdiri di depan bengkel tempat ia bekerja. Usianya 24 tahun. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, tapi cukup tegap. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya menyimpan sesuatu yang berbeda malam itu. Kerinduan. Sudah hampir 5 tahun Bima tidak pulang ke kampung halamannya. Bukan karena ia tidak mau, tapi karena rumah itu sudah tidak benar-benar terasa seperti rumah lagi. Orang tuanya sudah lama meninggal. Sejak saat itu, Bima lebih memilih tinggal di kota, bekerja di bengkel kecil milik temannya. Hidupnya sederhana, bangun pagi, memperbaiki motor, makan di warung dekat bengkel, lalu tidur larut malam. Hari demi hari berlalu begitu saja. Namun setiap kali lebaran tiba, selalu ada rasa aneh yang muncul di dadanya. Sepi. Bima sedang memasukkan beberapa baju ke dalam ransel kecil. Tidak banyak yang ia bawa. Hanya pakaian, charger ponsel, dan dompet. Temannya, Rudy, yang sedang duduk di kursi bengkel, memperhatikannya sambil menyeruput kopi sachet. "Serius loh jadi pulang malam ini?" tanya Rudy. Bima mengangguk sambil menutup tasnya. "Iya. Udah lama juga nggak pulang." Rudy menghela nafas pelan. "Desa lu jauh juga kan?" "Lumayan, sekitar 8 jam kalau lewat jalur biasa." Rudy menyandarkan tubuhnya. "Kalau mau cepat sih, ada jalan pintas." Bima berhenti sebentar. "Jalan pintas?" "Iya, lewat hutan perbukitan. Nggak banyak orang tahu." Bima sedikit mengernyit. "Emang aman?" Rudy mengangkat bahu. "Aman sih, cuma agak sepi aja. Tapi bisa motong perjalanan 2 jam. 2 jam. Bagi orang yang ingin cepat sampai rumah, 2 jam itu terasa sangat berarti. Bima berpikir sejenak. "Lewat mana?" Rudy mengambil kertas bekas dan menggambar peta sederhana. "Lu nanti kalau udah masuk daerah perbukitan, ada pertigaan. Ada papan kayu tua di situ. Tulisan Jalan Pintas Desa Karangjati." Karangjati? Itu nama desa tempat Bima lahir. Bima tersenyum kecil. Sudah lama sekali ia tidak mendengar nama itu disebut. "Dari situ lurus aja. Jalannya agak kecil tapi tembus langsung ke desa." Bima mengangguk. "Ya udah, gue coba lewat situ." Rudy berdiri lalu menepuk bahu Bima. "Hati-hati di jalan." "Tenang." Bima memakai jaketnya lalu mengambil helm. Mesin tuanya sudah menunggu di depan bengkel. Mesinnya dinyalakan. Suara knalpot kecil terdengar di tengah malam kota. "Gue berangkat dulu," teriak Bima. Rudy melambaikan tangan. "Selamat mudik." Motor Bima perlahan melaju meninggalkan bengkel. Lampu kota memantul di kaca helmnya. Perjalanan pulang akhirnya dimulai. Awalnya perjalanan terasa biasa saja. Jalan raya masih ramai.
Banyak mobil dengan barang menumpuk di atap. Bus antar kota juga terlihat sesekali melintas. Beberapa warung pinggir jalan masih buka. Aroma sate dan mie goreng kadang tercium saat Bima melintas. Namun, semakin jauh dari kota, suasana mulai berubah. Lampu jalan mulai jarang. Rumah penduduk semakin sedikit. Angin malam terasa lebih dingin. Sekitar 3 jam perjalanan, Bima berhenti di sebuah pom bensin kecil. Ia turun dari motor, meregangkan tubuhnya yang mulai pegal. Di pom bensin itu, hanya ada satu penjaga yang terlihat mengantuk. "Isi penuh, Mas," kata Bima. Penjaga itu mengangguk sambil menguap. Sambil menunggu, Bima membuka ponselnya. Sinyalnya sudah mulai melemah. Ia melihat peta yang tadi digambar Rudi. Masih sekitar 2 jam lagi sampai pertigaan Jalan Pintas. Setelah selesai mengisi bensin, Bima kembali melanjutkan perjalanan. Langit malam terlihat sangat gelap. Bulan tertutup awan tipis. Hanya lampu motor yang menerangi jalan di depannya. Sesekali, terdengar suara jangkrik dari semak-semak. Perjalanan terasa semakin sunyi. Sekitar pukul 10 malam, akhirnya Bima sampai di daerah perbukitan. Jalan mulai berkelok. Pepohonan tinggi berdiri di kanan kiri jalan. Udara terasa lembab. Bima memperlambat motor. Ia mulai memperhatikan sekitar, mencari pertigaan yang dimaksud Rudi. Beberapa menit kemudian, ia melihat sesuatu. Sebuah papan kayu tua berdiri miring di pinggir jalan. Catnya sudah pudar. Tulisan di atasnya hampir tidak terbaca. Bima berhenti. Ia mendekatkan motor ke papan itu. Dengan bantuan lampu motor, tulisan itu akhirnya terlihat. Jalan Pintas, Desa Karangjati. Bima menatap jalan di sebelah kiri. Jalan itu jauh lebih kecil. Aspalnya sempit. Tidak ada lampu sama sekali. Hanya gelap pekat di antara pepohonan. Bima ragu sejenak. Angin malam bertiup pelan. Daun-daun bergesekan. Serak, serak. Entah kenapa, suasana di jalan itu terasa berbeda. Seperti terlalu sepi. Namun bayangan bisa sampai rumah 2 jam lebih cepat membuat Bima akhirnya memutuskan sesuatu. Ya udah, coba aja. Ia memutar stang motornya, lalu masuk ke jalan pintas itu. Lampu motor langsung menembus kegelapan hutan. Jalan sempit itu seperti menelan Bima perlahan. Awalnya semuanya terlihat normal. Aspalnya masih cukup bagus. Meski sempit, motor masih bisa lewat dengan nyaman. Pepohonan tinggi berdiri rapat di kiri kanan jalan. Cabang-cabangnya saling bertaut di atas, membuat jalan seperti lorong panjang dari bayangan. Angin malam bertiup membawa bau tanah basah. Beberapa menit pertama masih terasa biasa saja. Namun semakin lama, Bima mulai merasa ada yang aneh. Tidak ada kendaraan lain, sama sekali. Padahal ini musim mudik. Harusnya ada saja motor atau mobil yang lewat. Bima melihat kaca spionnya. Kosong. Ia kembali menatap ke depan. Hanya jalan hitam yang memanjang. 10 menit berlalu. 20 menit. Hutan terasa semakin lebat. Kabut tipis mulai muncul di beberapa bagian jalan. Lampu motor Bima memantulkan kabut itu seperti asap putih. Bima menelan ludah. Sepi banget. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin emang jarang orang lewat sini. Motor terus melaju. Suara mesinnya terdengar keras di tengah kesunyian hutan. Sesekali terdengar suara burung malam dari kejauhan. Atau suara ranting patah di dalam hutan. Krek. Bima menoleh sedikit. Tapi tidak terlihat apa-apa. Ia kembali fokus ke jalan. Perutnya mulai terasa lapar. Ia baru sadar sejak sore belum makan. Kalau ada warung enak juga nih, gumamnya. Namun melihat sekeliling yang hanya hutan, rasanya mustahil ada warung di tempat seperti ini.
Bima terus melaju. Sampai tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat cahaya. Kecil, kuning redup, seperti lampu bohlam. Bima menyipitkan mata. Itu apa? Semakin dekat, cahaya itu semakin jelas, dan perlahan bentuk bangunan mulai terlihat. Sebuah warung kecil di pinggir jalan. Bima langsung merasa lega. Wah, beneran ada warung. Bangunan itu sederhana. Dindingnya dari papan kayu, atapnya seng tua. Di depan ada bangku panjang dari bambu. Lampu bohlam kuning menggantung di tengah warung. Cahayanya redup, tapi cukup menerangi sekitar. Yang aneh, di tempat sesepi ini, ada warung yang masih buka malam-malam. Namun rasa lapar membuat Bima tidak terlalu memikirkan itu. Ia memarkir motornya di depan warung. Mesinnya dimatikan. Suasana langsung terasa sangat sunyi. Hanya suara angin yang lewat di antara pepohonan. Bima melepas helm, lalu berjalan menuju warung. Begitu melangkah masuk, aroma masakan langsung menyambutnya. Hangat, seperti masakan rumah. Ada bau nasi panas, santan, dan ayam goreng. Perut Bima langsung berbunyi pelan. Di dalam warung, ada seorang pria tua berdiri di belakang meja kayu. Tubuhnya kurus. Ia memakai kaos lusuh dan sarung. Wajahnya agak tertutup bayangan lampu. Pria itu menoleh pelan saat Bima masuk, lalu berkata dengan suara berat namun tenang, "Silahkan, mau makan apa?" Bima tersenyum kecil. "Wah, ada nasi gak, Pak?" "Ada. Kalau ayam goreng?" "Ada juga." Bima langsung duduk di bangku kayu. "Ya udah, Pak, nasi sama ayam aja." Pria tua itu mengangguk pelan. Sebentar. Ia berjalan ke dapur kecil di belakang warung. Langkahnya pelan. Anehnya, hampir tidak terdengar suara langkah sama sekali. Bima duduk sambil melihat sekeliling. Warung itu sederhana, tapi terasa aneh. Dindingnya dipenuhi foto-foto lama. Foto hitam putih, foto keluarga, foto orang-orang desa. Lampu bohlam di atas sedikit bergoyang karena angin. Cahayanya membuat bayangan bergerak di dinding. Suasana terasa berbeda. Bima belum tahu bahwa warung kecil itu bukan sekedar tempat makan biasa. Bima duduk di bangku kayu yang terasa agak dingin. Ia meletakkan helmnya di samping dan mengusap wajahnya yang sedikit berkeringat karena perjalanan jauh. Angin malam dari hutan masuk melalui celah-celah papan dinding warung, membuat lampu bohlam di atas sedikit bergoyang pelan. Cahayanya redup, tidak terlalu terang, tapi cukup untuk melihat isi warung itu. Bima memperhatikan sekeliling. Warung itu sebenarnya sederhana sekali. Meja kayu panjang di depan, 2 bangku bambu untuk pembeli, dan sebuah dapur kecil di belakang yang tertutup tirai kain lusuh berwarna coklat. Namun ada satu hal yang membuat suasana terasa berbeda. Sepi sekali. Bukan sekedar sepi seperti warung di jalan desa biasa, tapi sepi yang terasa aneh. Seperti suara di sekitar warung itu ditelan oleh sesuatu. Bima bahkan hampir tidak mendengar suara serangga malam. Yang terdengar hanya sesekali suara kayu berderit pelan. Krek. Bima menoleh sedikit. Ia tidak melihat apapun. Mungkin kayunya udah tua, gumamnya pelan. Dari balik tirai gapur, terdengar suara piring beradu. Kletak, kletak. Aroma nasi panas mulai tercium semakin jelas. Perut Bima kembali berbunyi. Ia tersenyum kecil sambil menepuk perutnya. Untung ada warung, katanya pada dirinya sendiri. Kalau tidak, mungkin ia harus menahan lapar sampai ke desa. Bima kembali memperhatikan dinding warung itu. Foto-foto lama yang tergantung di sana terlihat agak kusam. Sebagian bahkan seperti sudah sangat tua. Ada foto keluarga yang sedang duduk di depan rumah kayu.
Ada foto sekelompok pria yang sepertinya sedang panen padi. Ada juga foto seorang pria yang berdiri di depan warung makan kecil. Bima memicingkan mata. Warung di foto itu terlihat sangat mirip dengan warung tempat ia duduk sekarang. Namun karena lampunya redup, Bima tidak terlalu memperhatikan wajah orang di foto itu. Tirai dapur tiba-tiba bergerak. Pria tua tadi keluar sambil membawa piring. Di atas piring itu ada nasi putih yang masih mengepul, ayam goreng berwarna keemasan, dan sedikit sayur. Ia meletakkannya di depan Bima. "Nih," katanya singkat. Bima langsung tersenyum lebar. "Wah, makasih banyak, Pak." Pria tua itu hanya mengangguk. "Silakan dimakan." Bima tidak menunggu lama. Ia langsung mengambil sendok dan mulai makan. Gigitan pertama membuat Bima sedikit terdiam. Rasanya enak sekali. Bukan seperti masakan warung pinggir jalan biasa. Rasanya seperti masakan rumahan. Ayam gorengnya gurih, bumbunya meresap sampai ke dalam. Sayurnya hangat dengan kuah santan yang lembut. Bima bahkan sampai mengangguk-angguk sendiri saat makan. "Enak banget, Pak," katanya sambil mengunyah. Pria tua itu berdiri di belakang meja sambil memperhatikan. Ia tersenyum tipis. "Syukurlah kalau cocok." Bima makan dengan lahap. Rasanya benar-benar seperti sudah lama sekali ia tidak makan masakan seperti itu. Setelah beberapa suapan, Bima mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Rasa masakan itu sangat familiar. Seperti pernah ia makan dulu. Ia mencoba mengingat. Namun pikirannya belum menemukan jawabannya. Bima melirik pria tua itu. "Pak, warung ini buka sampai malam ya?" Pria itu menjawab dengan santai. Kadang. Iya, kalau ada yang lewat saja." Bima mengangguk. Masuk akal juga. Jalan ini memang jarang dilewati. Bima kembali makan. Namun sekarang ia mulai memperhatikan pria tua itu lebih jelas. Tubuhnya kurus. Rambutnya sudah banyak yang memutih. Wajahnya penuh garis usia. Namun ada sesuatu pada wajah itu yang terasa tidak asing. Bima tidak tahu apa, tapi rasanya seperti pernah melihat wajah itu sebelumnya. Pria tua itu tiba-tiba bertanya, "Kamu dari kota?" Bima mengangguk. "Iya, Pak." "Mau kemana?" "Ke Desa Karangjati." Pria itu terdiam sebentar, seperti memikirkan sesuatu. "Karangjati ya?" Bima melanjutkan, "Saya orang sana sebenarnya, cuma udah lama nggak pulang." Pria itu menatap Bima agak lama. Matanya terlihat tajam di balik cahaya lampu yang redup. "Sudah lama? Sekitar 5 tahunan?" Pria itu mengangguk pelan. "Pantas." Bima mengangkat alis sedikit. "Pantas apa, Pak?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Tidak apa-apa." Bima merasa sedikit aneh, tapi ia tidak terlalu memikirkannya. Ia kembali makan sampai hampir habis. Suasana kembali sunyi. Angin malam terus masuk lewat celah-celah papan. Lampu bohlam kembali bergoyang. Bayangan di dinding bergerak pelan. Tiba-tiba Bima mendengar sesuatu dari luar. Seperti suara langkah kaki. Kruk. Bima menoleh ke arah pintu warung. Gelap. Hanya hutan dan jalan kosong. Ia kembali menatap makanannya. Mungkin hanya suara ranting jatuh. Ia menghabiskan suapan terakhir. Kenyang, katanya sambil bersandar sedikit. Bima kemudian berdiri untuk meregangkan tubuhnya. Saat itulah matanya kembali tertuju pada salah satu foto di dinding. Foto itu terlihat lebih besar dari yang lain. Ia mendekat. Lampu di atas membuat bayangan bergeser sedikit. Dan saat itulah Bima mulai memperhatikan isi foto itu lebih jelas. Di foto itu ada seorang pria berdiri di depan warung kecil. Warungnya sangat mirip dengan warung ini. Pria itu tersenyum sambil memegang piring. Bima memicingkan mata. Wajah pria di foto itu terlihat sangat familiar. Sangat familiar. Jantung Bima berdetak sedikit lebih cepat. Ia mendekat lagi.
Cahaya lampu jatuh tepat di wajah foto itu. Dan saat itu, Bima merasa tubuhnya seperti membeku. Karena pria di foto itu sangat mirip dengan ayahnya. Bima langsung mundur setengah langkah. "Pak," katanya pelan. Pria itu menoleh. "Iya." Bima menunjuk foto itu. "Pak, itu siapa?" Pria tua itu menoleh ke arah foto. Ia menatap foto itu cukup lama, lalu menjawab dengan suara pelan. "Itu pemilik warung ini dulu." Bima menelan ludah. "Pemiliknya?" "Iya." Bima kembali melihat foto itu. Semakin ia melihat, semakin jelas kemiripannya. Hidungnya, garis rahannya, cara tersenyumnya. Semua sangat mirip dengan ayahnya. Perasaan aneh mulai muncul di dada Bima. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma mirip, pikirnya. Banyak orang memang bisa terlihat mirip. Namun tetap saja, kemiripan ini terlalu dekat. Bima kembali duduk. Ia mulai merasa sedikit tidak nyaman. "Pak, warung ini sudah lama di sini." Pria tua itu menjawab tanpa banyak ekspresi. "Sudah sangat lama." "Sejak kapan?" "Sejak sebelum kamu lahir." Bima langsung terdiam. Sendok yang tadi ia pegang perlahan berhenti bergerak. Ia menatap pria tua itu. "Bapak tahu saya belum lahir waktu itu?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Bima dalam diam. Lampu di atas kembali bergoyang. Bayangan wajah pria itu berubah-ubah. Lalu ia berkata pelan, "Ada beberapa orang yang tidak pernah benar-benar pergi dari tempat ini." Bima menggerenyit. "Maksudnya?" Pria itu tersenyum tipis. "Tidak apa-apa." Suasana warung tiba-tiba terasa lebih dingin. Bima merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tidak tahu kenapa. Padahal tidak ada sesuatu yang benar-benar terjadi. Tapi ada perasaan aneh yang semakin kuat. Seperti ada sesuatu yang tidak terlihat sedang memperhatikan mereka dari luar warung. Bima menoleh ke arah pintu sekali lagi. Gelap. Hanya kabut tipis yang mulai turun di jalan. Namun untuk sesaat, Bima merasa seperti melihat bayangan seseorang berdiri di pinggir jalan. Diam, menghadap ke arah warung. Bima berkedip. Bayangan itu hilang. Ia menarik napas panjang. Mungkin cuma kabut, gumamnya. Namun entah kenapa, hatinya mulai mengatakan sesuatu yang berbeda. Warung ini tidak sesederhana yang terlihat. Bima masih berdiri di dekat dinding warung itu. Matanya terus menatap foto yang sejak tadi membuat dadanya terasa tidak enak. Lampu bohlam di atas kepalanya kembali bergoyang pelan tertiup angin yang masuk dari celah-celah papan kayu. Cahaya lampu itu membuat bayangan bergerak di wajah orang dalam foto. Bima sedikit mendekat lagi. Tangannya bahkan hampir menyentuh bingkai foto itu. Di dalam foto terlihat seorang pria berdiri di depan sebuah warung kecil. Warung itu bentuknya hampir sama persis dengan warung tempat Bima duduk sekarang. Dinding kayu, bangku bambu di depan, dan lampu yang menggantung di tengah. Pria dalam foto itu tersenyum tipis. Senyum yang terasa sangat familiar. Bima menelan ludah. Ia mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin cuma mirip, gumamnya pelan. Namun semakin lama ia melihat, semakin jelas kemiripan itu. Hidungnya sama, garis pipinya sama. Bahkan cara pria itu berdiri di foto terasa sangat mirip dengan seseorang yang pernah Bima lihat hampir setiap hari semasa kecilnya. Ayahnya. Bima mundur sedikit. Napasnya terasa lebih berat. Ia menoleh ke arah pria tua yang tadi menyajikan makanan. Pria itu masih berdiri di belakang meja kayu dengan wajah tenang. Ia seperti memperhatikan Bima sejak tadi. "Pak," kata Bima pelan. "Iya?" Bima menunjuk foto itu. "Yang di foto ini siapa namanya?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah foto yang ditunjuk Bima. Beberapa detik berlalu.
warung itu kembali sunyi. Angin malam berhembus pelan dari luar. Lalu pria itu berkata dengan suara datar, "Dia dulu yang menjaga warung ini." Bima sedikit mengernyit. "Menjaga? Iya, bukan yang punya." Pria itu menggeleng perlahan. "Semua orang yang ada di sini hanya menjaga." Kalimat itu membuat Bima merasa sedikit tidak nyaman. Ia memutuskan kembali duduk. "Pak, berapa semuanya?" Pria tua itu menggeleng. Tidak perlu. Bima mengangkat alis. Loh, kok nggak perlu? Anggap saja jamuan. Wah, jangan gitu, Pak, kata Bima sambil tertawa kecil. Saya makan juga. Pria tua itu tetap menggeleng. Tidak apa-apa. Bima menggaruk kepalanya. Ia merasa sedikit tidak enak kalau tidak membayar. Serius, Pak, saya bayar aja. Pria tua itu akhirnya berkata pelan. Anggap saja hadiah untuk anak yang pulang. Kalimat itu membuat Bima terdiam. Anak? Ia menatap pria itu. Maksud Bapak? Pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya memandang Bima cukup lama. Lampu kembali bergoyang pelan. Cahaya lampu membuat bayangan wajah pria itu bergerak di dinding. Bima merasa semakin tidak nyaman. Ia berdiri. Ya sudah kalau gitu, terima kasih ya Pak. Pria tua itu mengangguk pelan. Perjalananmu masih jauh. Bima mengambil helmnya. Masih berapa lama lagi ya ke Desa Karangjati dari sini? Pria itu menjawab tanpa ragu. Tidak terlalu jauh. Sekitar berapa menit? Pria itu menatap keluar warung. Kabut tipis mulai terlihat turun di jalan. Lalu ia berkata pelan. Tergantung jalan yang kamu pilih. Bima sedikit bingung dengan jawaban itu. Tergantung. Namun pria itu sudah tidak menjelaskan lagi. Bima akhirnya berjalan keluar warung. Udara malam terasa lebih dingin sekarang. Kabut mulai menyelimuti jalan sempit di tengah hutan itu. Motor Bima masih terparkir di depan warung. Ia memakai helmnya sambil melihat ke arah jalan. Sepi. Tidak ada kendaraan sama sekali. Bima menyalakan motor. Mesinnya langsung hidup. Namun sebelum pergi, entah kenapa ia menoleh sekali lagi ke arah warung. Pria tua itu masih berdiri di pintu. Diam. Menatap Bima. Tatapannya aneh. Bukan seperti orang yang baru saja melayani pembeli biasa, tapi seperti seseorang yang sedang melihat sesuatu yang sudah lama hilang. Bima mengangguk sedikit. Terima kasih ya Pak. Pria itu hanya menjawab pelan. Hati-hati di jalan. Bima. Bima langsung terdiam. Tangannya yang memegang gas motor langsung berhenti. Ia perlahan membuka kaca helmnya. Pak. Pria itu masih berdiri di sana. Tenang. Seolah tidak ada yang aneh. Bapak tahu nama saya? Pria itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Bima merasa jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Pak, kita pernah ketemu sebelumnya. Pria tua itu menggeleng pelan. Belum. Terus, kok Bapak tahu nama saya? Beberapa detik tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang berhembus di antara pohon-pohon hutan. Lalu pria itu berkata dengan suara sangat pelan. Karena ayah selalu tahu nama anaknya. Kalimat itu membuat tubuh Bima langsung kaku. Dunia terasa seperti berhenti sebentar. Ayah. Bima menatap pria itu lebih jelas. Lampu warung yang redup membuat bayangan bergerak di wajah pria itu. Untuk sesaat, Bima merasa wajah itu berubah. Bukan berubah bentuk, tapi lebih seperti sesuatu yang selama ini tertutup bayangan akhirnya terlihat. Garis wajah itu, hidung itu, bentuk mata itu, semuanya terasa semakin mirip dengan seseorang. Seseorang yang sudah lama meninggal. Bima mundur sedikit. Pak, suaranya mulai bergetar. Namun pria itu hanya tersenyum tipis. Lalu berkata pelan, kamu sudah besar sekarang. Bima merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tidak tahu kenapa, tapi perasaan aneh yang sejak tadi muncul kini berubah menjadi rasa takut yang perlahan naik di dalam dadanya. Angin malam bertiup lebih kencang. Kabut di jalan semakin tebal. Bima menoleh sebentar ke arah jalan. Saat ia menoleh kembali ke warung,
Untuk sesaat ia merasa melihat sesuatu di dalam warung, seperti ada beberapa sosok duduk di bangku belakang. Padahal sebelumnya warung itu kosong. Bima berkedip. Saat ia melihat lagi, bangku itu kosong. Pria tua itu masih berdiri di pintu, diam, menatapnya. Namun sekarang senyum di wajah pria itu terasa berbeda, lebih dalam, lebih dingin. Dan untuk pertama kalinya sejak Bima masuk ke jalan pintas ini, ia mulai merasakan sesuatu yang sangat jelas. Perasaan bahwa seharusnya ia tidak pernah berhenti di warung itu. Bima masih duduk di atas motornya. Tangannya memegang setang, tapi ia belum benar-benar menarik gas. Kalimat pria tua itu masih terngiang di kepalanya. Ayah selalu tahu nama anaknya. Angin malam berhembus pelan melewati jalan sempit itu. Kabut mulai turun semakin tebal dari arah hutan. Lampu bohlam di warung itu bergoyang perlahan, membuat bayangan panjang di tanah. Bima menatap pria tua yang berdiri di pintu warung. Wajah pria itu setengah tertutup bayangan. Namun entah kenapa, semakin lama Bima melihatnya, semakin terasa familiar. Bima membuka kaca helmnya lagi. "Pak, maksud Bapak tadi apa?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah satu langkah keluar dari warung. Lampu dari dalam membuat wajahnya sedikit lebih terlihat. Bima menelan ludah. Garis wajah itu, cara pria itu berdiri, bahkan bentuk matanya. Semuanya terasa sangat dekat dengan ingatan Bima tentang seseorang yang sudah lama pergi dari hidupnya. Pria itu menatap Bima cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Sudah lama sekali kamu tidak pulang." Kalimat itu membuat dada Bima terasa berat. Ia mencoba tetap berpikir logis. Mungkin orang desa sini kenal keluarga saya, pikirnya. Bima mengangguk sedikit. "Iya Pak, sudah lama." Pria itu kembali tersenyum tipis. "Kamu pasti banyak berubah." Bima sedikit tertawa gugup. "Iya, namanya juga waktu." Suasana kembali sunyi. Angin malam terdengar melewati pepohonan. Serak, serak. Bima akhirnya menarik napas panjang. "Pak, saya lanjut jalan dulu ya, udah malam juga." Pria tua itu mengangguk pelan. "Iya, lanjutlah." Bima hampir memutar gas motornya. Tapi tiba-tiba pria itu berkata lagi, "Bima?" Bima langsung menoleh. Jantungnya kembali berdetak lebih cepat. "Iya Pak." Pria itu menatapnya dengan mata yang terasa sangat dalam. "Hati-hati di jalan. Jalan ini kadang membingungkan." Bima mengernyit. "Membingungkan gimana?" Pria itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis lagi. Bima akhirnya memutuskan untuk tidak memikirkan itu terlalu jauh. "Ya sudah Pak, saya jalan dulu." Ia memutar gas motor. Mesinnya meraung pelan. Motor mulai bergerak meninggalkan warung itu. Namun saat Bima melewati warung itu, ia sempat menoleh sebentar. Pria tua itu masih berdiri di depan warung. Diam, menatapnya pergi. Tatapannya tidak bergerak sama sekali. Bima merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Tapi ia terus melaju. Lampu motor kembali menjadi satu-satunya cahaya di jalan itu. Beberapa meter setelah melewati warung, kabut terasa semakin tebal. Jalan semakin gelap. Pohon-pohon tinggi berdiri rapat di kanan kiri. Bayangannya seperti tangan panjang yang menjulur ke jalan. Bima mencoba fokus pada perjalanan. Mungkin cuma kebetulan wajahnya mirip, gumamnya. Namun semakin ia mencoba melupakan wajah pria itu, semakin kuat ingatan tentang ayahnya muncul. Ayah Bima dulu juga punya warung makan kecil di desa. Warung sederhana di depan rumah. Ibunya yang memasak, ayahnya yang melayani pembeli. Warung itu dulu cukup ramai. Banyak orang desa yang suka makan di sana. Namun semuanya berubah sejak suatu malam. Malam ketika orang-orang desa mulai berbisik tentang sesuatu yang dilakukan ayahnya. Pesugihan. Bima waktu itu masih terlalu muda untuk benar-benar mengerti. Yang ia tahu, setelah itu warung mereka benar-benar menjadi sangat ramai. Pembeli datang terus. Namun suasana rumah mereka juga berubah. Ayahnya sering pulang larut malam.
kadang membawa bau aneh dari tubuhnya. Ibunya juga sering terlihat cemas, dan beberapa tahun kemudian, kedua orang tuanya meninggal secara tiba-tiba, tanpa penjelasan yang jelas. Bima menggelengkan kepalanya. Ia mencoba mengusir kenangan itu. Motor terus melaju di jalan sempit itu. Namun setelah sekitar 10 menit berjalan, Bima mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Jalan ini terasa terlalu panjang. Menurut Rudi, jalan pintas ini harusnya hanya sekitar 1 jam perjalanan. Namun rasanya Bima sudah melewati lebih dari itu sejak masuk ke jalan ini. Ia melihat jam di dashboard motornya. Sudah hampir pukul 11 malam. Bima mulai merasa sedikit gelisah. Ia melihat kaca spionnya. Gelap. Kabut tebal menutupi jalan di belakang. Bima mempercepat sedikit motornya. Beberapa menit kemudian, ia melihat sesuatu di kejauhan. Lampu kuning redup. Bima menyipit mata. Perasaan aneh langsung muncul di dadanya. Lampu itu terlihat sangat familiar. Motor Bima semakin mendekat, dan perlahan bentuk bangunan mulai terlihat. Sebuah warung kecil, dengan bangku bambu di depan. Lampu bohlam kuning menggantung di tengah. Bima langsung memperlambat motornya. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia berhenti sekitar 10 meter dari warung itu. Matanya menatap bangunan itu dengan tidak percaya. Itu warung yang sama. Persis sama. Dinding kayu, atap seng, lampu yang bergoyang. Dan di pintunya, pria tua itu berdiri, sama seperti sebelumnya. Bima merasakan tenggorokannya kering. Gimana mungkin? Ia yakin tadi sudah meninggalkan warung itu cukup jauh. Namun, sekarang warung itu muncul lagi di depannya. Pria itu mengangkat tangannya sedikit, seperti menyapa. Sudah kembali? Suara itu terdengar jelas di tengah malam. Bima menelan ludah. Pak, ini... Ia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Pria itu melangkah 1 langkah mendekat. Lampu warung menyinari wajahnya sedikit lebih jelas. Sekarang, Bima bisa melihat wajah itu dengan lebih terang. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi bayangan yang menutupi kemiripan itu. Wajah pria tua itu benar-benar sangat mirip dengan ayahnya. Bima mundur sedikit dengan motornya. Ini nggak mungkin. Pria itu tersenyum tipis. Kamu tersesat. Bima menggeleng. Enggak, saya tadi sudah jalan jauh. Pria itu tetap tersenyum. Jalan ini kadang membawa orang kembali. Bima merasa nafasnya mulai tidak teratur. Ia melihat ke arah jalan di belakang, hanya kabut. Ia melihat ke depan, hanya warung itu, dan pria yang berdiri di pintunya. Pria itu kemudian berkata pelan, "Mau masuk lagi?" Kalimat itu membuat bulu kuduk Bima berdiri. Untuk pertama kalinya malam itu, ia benar-benar merasa takut. Karena di dalam hatinya mulai muncul satu pikiran yang sangat mengganggu. Bagaimana kalau pria itu bukan hanya mirip ayahnya, tapi benar-benar ayahnya? Bima masih duduk di atas motornya. Tangannya terasa dingin walaupun ia memakai jaket. Matanya terus menatap warung yang berdiri di depan jalan itu. Warung yang sama, lampu kuning yang sama, dan pria tua yang berdiri di pintunya. Kabut malam bergerak pelan di sekitar bangunan itu. Udara terasa semakin lembab. Suara hutan yang sebelumnya hampir tidak terdengar, kini terasa lebih sunyi lagi. Bima bahkan bisa mendengar suara napasnya sendiri di dalam helm. Pria tua itu masih berdiri di depan warung sambil menatap Bima dengan senyum yang tipis. "Mau masuk lagi?" katanya pelan. Bima tidak langsung menjawab. Pikirannya berputar. Ia yakin sudah meninggalkan warung ini cukup jauh. Bahkan rasanya sudah hampir setengah jam ia berkendara. Namun sekarang, warung yang sama muncul lagi di depannya. Hal itu tidak masuk akal. Bima mencoba berpikir rasional. Mungkin jalannya melingkar. Mungkin gue salah arah, gumamnya dalam hati. Ia membuka kaca helmnya lagi. "Pak, ini warung yang tadi kan?" Pria itu mengangguk pelan. "Iya."
Jawaban itu membuat dada Bima terasa semakin berat. Tapi saya tadi sudah jalan jauh. Pria itu menatap jalan yang gelap di belakang Bima. Di hutan ini, tidak semua jalan berjalan lurus. Bima mengernyit. Maksudnya? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Kamu lapar lagi?" Bima menggeleng cepat. "Enggak, Pak." Ia menoleh ke arah jalan lagi. Kabut semakin tebal sekarang. Lampu motor hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Bima merasa tidak nyaman berada di tempat itu terlalu lama. "Pak, kalau ke desa Karangjati lewat mana?" Pria tua itu mengangkat tangannya lalu menunjuk jalan yang tadi dilewati Bima. "Terus saja." "Terus?" "Iya, udah dekat." Pria itu kembali tersenyum tipis. "Dekat kalau jalannya benar." Jawaban itu sama sekali tidak membantu. Bima menarik napas panjang. Ia mencoba tetap tenang. "Ya sudah, Pak, saya lanjut lagi." Pria tua itu tidak menahannya. Namun sebelum Bima benar-benar menarik gas, pria itu berkata lagi, "Bima?" Bima menoleh. "Iya, Pak." Pria itu menatapnya dalam-dalam. "Kamu ingat warung ayahmu dulu?" Kalimat itu membuat jantung Bima seperti dipukul sesuatu. Ia menatap pria itu dengan mata melebar. "Bapak tahu ayah saya?" Pria itu tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya berkata pelan, "Warung kecil di depan rumah kayu. Ibunya yang masak. Ayahnya yang melayani pembeli." Tubuh Bima langsung terasa kaku. Kalimat itu terlalu tepat, terlalu detail. "Bapak, siapa sebenarnya?" Pria tua itu tersenyum tipis. "Kamu tidak ingat." Bima merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba melihat wajah pria itu lebih jelas. Lampu warung bergoyang lagi. Cahaya bergerak pelan di wajah pria itu. Sekarang, Bima benar-benar bisa melihatnya dengan jelas. Dan semakin lama ia melihat, semakin terasa seperti melihat wajah seseorang yang sangat ia kenal. Bima menggeleng pelan. "Ini nggak mungkin." Pria tua itu menarik napas panjang. "Ayah dulu hanya ingin warung itu ramai." Kalimat itu membuat napas Bima berhenti sejenak. "Ayah?" Pria itu menatap tanah sebentar sebelum melanjutkan. "Waktu itu keadaan sulit. Pembeli sedikit, hutang banyak." Suara pria itu terdengar lebih berat sekarang. "Ibumu sering menangis diam-diam di dapur." Bima menelan ludah. Itu semua benar. Hal-hal itu hanya diketahui oleh keluarganya. Suatu malam, ayah pergi menemui seseorang. Bima tidak bergerak. Ia hanya mendengarkan. Orang itu bilang ada cara supaya warung menjadi ramai. Angin malam bertiup lebih kencang. Lampu kembali bergoyang. Namun ada harga yang harus dibayar. Bima mulai merasakan sesuatu yang tidak enak di dadanya. "Harga apa?" Pria itu menatap Bima lagi. Matanya terlihat sangat dalam. "Jalan." Bima mengernyit. "Jalan?" Orang-orang yang lewat jalan ini harus mampir. Dan setiap orang yang mampir harus makan. Bima masih belum mengerti. Terus, pria itu menjawab pelan. "Sebagian dari mereka tidak boleh pulang." Kalimat itu membuat darah Bima terasa dingin. Apa maksudnya? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah bangku bambu itu. Bima menoleh ke sana. Bangku itu kosong, namun kabut yang bergerak di sekitar bangku itu terasa aneh, seperti ada sesuatu yang duduk di sana. Bayangan samar terlihat di antara kabut. Bima berkedip. Bayangan itu seperti bentuk manusia, seseorang yang duduk menunduk. Kemudian satu lagi, dan satu lagi. Perlahan, beberapa bayangan mulai terlihat di bangku itu. Bima merasakan nafasnya semakin berat. "Pak," suaranya hampir tidak keluar. Pria tua itu berkata pelan, "Mereka semua pernah mampir." Bima menatap bangku itu dengan mata membesar. Kabut bergerak lagi. Sekarang, bayangan itu terlihat lebih jelas. Beberapa sosok duduk diam, kepala mereka menunduk, tidak bergerak sama sekali. Bima mundur sedikit dengan motornya. "Ini apa, Pak?"
Pria tua itu menjawab dengan suara yang sangat pelan. Warung ini harus tetap buka. Bima menggeleng cepat. Saya harus pergi. Pria tua itu menatapnya dengan tatapan yang sangat dalam. Dulu, ayah membuat perjanjian. Selama warung ini tetap ada, jalan ini akan selalu membawa orang ke sini. Bima merasakan jantungnya berdetak sangat keras. Kalau warung ini tutup, mereka akan keluar. Bima menoleh lagi ke arah bangku. Sekarang lebih banyak bayangan duduk di sana. Beberapa bahkan berdiri di dekat warung. Diam, menatap ke arah Bima. Pria tua itu berkata lagi, "Dan sekarang, ayah sudah terlalu lama menjaga tempat ini." Bima langsung menatapnya. "Maksud Bapak?" Pria itu menatap mata Bima, lalu berkata dengan suara yang sangat pelan, "Sudah waktunya kamu menggantikan ayah." Tubuh Bima langsung terasa kaku. "Apa?" Ia langsung menarik gas motor. Mesin motor meraung keras di tengah hutan yang sunyi. "Enggak, saya pergi dari sini." Motor Bima melesat meninggalkan warung itu. Namun saat ia melaju, ia melihat sesuatu di kaca spionnya. Bangku di depan warung itu sekarang penuh dengan sosok-sosok pucat yang berdiri. Mereka semua menatap ke arah Bima. Dan di pintu warung, pria tua itu masih berdiri, dengan senyum tipis di wajahnya. Senyum yang terasa sangat familiar. Senyum ayahnya. Motor Bima melaju kencang menembus kabut yang semakin tebal di jalan hutan itu. Tangannya mencengkeram setang dengan kuat, sementara jantungnya berdetak begitu keras sampai terasa di telinganya sendiri. Suara mesin motor memecah kesunyian malam. Namun perasaan takut di dalam dadanya tidak berkurang sedikit pun. Bayangan sosok-sosok pucat di bangku warung tadi masih jelas di pikirannya. Dan yang paling membuatnya gemetar adalah wajah pria tua itu. Wajah yang semakin lama semakin jelas, seperti wajah ayahnya sendiri. Ini nggak mungkin, gumam Bima di dalam helmnya. Ia menambah gas. Motor melaju lebih cepat. Lampu motor memotong kabut di depan, tapi hanya beberapa meter saja yang terlihat. Di luar itu semuanya gelap dan putih bercampur menjadi satu. Pepohonan tinggi di kanan kiri terlihat seperti bayangan hitam yang berdiri diam. Sesekali angin membuat ranting-ranting bergerak. Krek. Suara itu membuat Bima semakin gelisah. Ia tidak berani menoleh lagi ke belakang. Namun rasa penasaran akhirnya membuatnya melirik kaca spion. Gelap. Kabut menutup jalan di belakang. Warung itu sudah tidak terlihat lagi. Bima menarik nafas panjang sedikit lega. Tenang, mungkin cuma halusinasi, katanya mencoba menenangkan diri. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu apa yang ia lihat tadi terlalu jelas untuk disebut halusinasi. Motor terus melaju selama beberapa menit. Bima mencoba mengingat jalan menuju desanya. Kalau benar ini jalan pintas, harusnya sebentar lagi ia sudah mulai keluar dari hutan. Namun yang ia lihat di depan masih sama. Jalan sempit, pepohonan rapat, kabut tebal. Tidak ada tanda-tanda rumah, lampu desa, atau bahkan kendaraan lain. Jam di dashboard motor menunjukkan hampir pukul 12 malam. Bima mulai merasa sesuatu tidak benar. Ia sudah berada di jalan ini terlalu lama. Tiba-tiba, lampu kuning terlihat lagi di kejauhan. Bima langsung memperlambat motornya. Perasaan tidak enak kembali muncul di dadanya. Lampu itu terlihat sangat familiar. Motor terus mendekat perlahan. Dan seperti mimpi buruk yang berulang, bangunan itu muncul lagi dari balik kabut. Warung kecil, lampu bohlam kuning, bangku bambu di depan. Bima langsung menghentikan motor dengan mendadak. Enggak mungkin. Matanya menatap warung itu dengan penuh ketakutan. Itu warung yang sama, persis sama. Dan di pintunya, pria tua itu berdiri lagi, seperti sebelumnya. Diam, menatap Bima. Senyum tipis masih ada di wajahnya.
Angin malam membuat sarung yang dipakainya bergerak pelan, seolah ia sudah menunggu di sana sejak lama. Bima merasa nafasnya menjadi berat. Ia bahkan tidak sadar bahwa tangannya mulai gemetar. Pria tua itu berkata pelan dari pintu warung, "Kamu kembali lagi." Suara itu terdengar jelas di tengah malam yang sunyi. Bima menggeleng cepat. "Enggak, saya sudah pergi jauh." Pria tua itu melangkah satu langkah keluar dari warung. Lampu menerangi wajahnya lebih jelas. Jalan ini tidak selalu membawa orang ke tempat yang mereka inginkan. Bima menatap jalan di belakangnya. Kabut tebal. Ia menatap jalan di depan. Warung itu lagi. Bima mulai panik. Ia memutar motor dengan cepat. "Tidak, saya keluar dari sini." Motor melaju lagi dengan kecepatan tinggi. Kali ini Bima tidak memperlambat sama sekali. Ia terus melaju lurus. 10 menit, 15 menit, 20 menit. Namun pemandangan di sekelilingnya tidak berubah. Hutan masih sama, kabut masih sama, jalan masih sempit. Bima mulai merasa putus asa. Kok nggak habis-habis sih jalan ini? Ia mempercepat lagi motornya. Angin malam menerpa jaketnya. Lampu motor bergoyang karena jalan yang mulai tidak rata. Namun tiba-tiba, motor Bima mati. Mesinnya berhenti mendadak. Grrr, tek. Motor melambat lalu berhenti di tengah jalan. Bima langsung mencoba menyalakan kembali. Starter ditekan. Tek, tek, tek. Mesin tidak hidup. Ah, sial. Bima mencoba lagi. Namun hasilnya sama. Motor itu benar-benar mati. Udara malam tiba-tiba terasa jauh lebih dingin. Kabut bergerak perlahan di sekitar Bima yang berdiri di tengah jalan itu. Ia turun dari motor, menoleh ke kanan dan kiri. Gelap, hanya hutan. Bima mengeluarkan ponselnya. Tidak ada sinyal. Kenapa harus sekarang sih? Gumamnya kesal. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma mesin panas. Namun saat ia sedang mencoba menyalakan motor lagi, ia mendengar sesuatu dari belakang. Langkah kaki, pelan. Krek, krek. Bima langsung membeku. Ia perlahan menoleh. Kabut tebal menutupi jalan di belakangnya. Namun di dalam kabut itu, ada bayangan. 1, lalu 2, lalu 3. Bayangan manusia. Mereka berdiri diam, tidak bergerak. Bima merasakan jantungnya hampir berhenti. Siapa itu? Tidak ada jawaban. Bayangan itu perlahan mendekat. Langkah kaki mereka terdengar pelan di atas jalan. Krek, krek, semakin dekat. Kabut mulai menyingkap sedikit wajah mereka. Dan yang Bima lihat membuat tubuhnya langsung terasa lemas. Wajah-wajah itu pucat. Mata mereka kosong. Beberapa terlihat seperti orang yang sudah lama tidak bernapas. Mulut mereka terbuka sedikit. Tubuh mereka kaku seperti mayat. Bima mundur satu langkah. "Apa kalian?" Salah satu dari mereka mengangkat kepala. Matanya hitam pekat. Lalu dengan suara serak ia berkata pelan, "Makan." Bima merasakan darahnya dingin. Sosok lain juga mulai mengeluarkan suara yang sama. "Makan, makan." Suara itu terdengar seperti bisikan dari tenggorokan yang kering. Bima langsung mundur lebih jauh. Pergi dari sini." Namun mereka terus berjalan mendekat, pelan, seperti tidak terburu-buru. Seperti mereka tahu Bima tidak bisa kemana-mana. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakang Bima. Suara yang sangat ia kenal. Bima. Bima langsung berbalik. Di tengah kabut yang lebih tipis, warung itu berdiri lagi. Lampu kuningnya menyala redup. Dan di pintunya, pria tua itu berdiri, menatap Bima dengan wajah tenang. Ia berkata pelan, "Sudah waktunya pulang." Bima merasakan tubuhnya gemetar hebat. Sosok-sosok pucat di belakangnya semakin mendekat, sementara warung itu berdiri di depannya. Satu-satunya tempat yang memiliki cahaya di tengah kegelapan hutan itu. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Bima mulai menyadari sesuatu yang sangat mengerikan.
Mungkin sejak awal, jalan ini memang tidak pernah memiliki jalan keluar. Kabut semakin tebal menyelimuti jalan hutan itu. Bima berdiri di antara dua pilihan yang sama-sama membuat tubuhnya gemetar. Di belakangnya, sosok-sosok pucat itu semakin mendekat. Langkah mereka pelan, tapi tidak pernah berhenti. Suara kaki mereka menyeret tanah terdengar seperti bisikan kematian di tengah malam. "Makan, makan!" Suara serak itu terus terdengar dari tenggorokan mereka yang kering. Di depan Bima, warung kecil dengan lampu kuning redup berdiri seperti satu-satunya tempat yang masih memiliki cahaya di tengah gelapnya hutan. Dan di pintunya, pria tua itu masih berdiri, diam, menatap Bima. Wajahnya sekarang terlihat jauh lebih jelas. Tidak ada lagi bayangan yang menutupinya. Bima merasakan napasnya tertahan di dada. Karena sekarang, ia benar-benar melihat wajah itu. Wajah ayahnya. Bima mundur satu langkah. "Pak," suaranya gemetar. "Ini benar-benar Bapak." Pria itu menatap Bima lama. Matanya terlihat lelah, seperti seseorang yang sudah memikul sesuatu yang sangat berat selama bertahun-tahun. Akhirnya ia berkata pelan, "Iya, Bima." Suara itu, suara yang dulu sering memanggilnya saat kecil. Suara yang dulu sering membangunkannya pagi-pagi. Tubuh Bima langsung terasa lemas. "Tapi Bapak kan sudah meninggal," lanjut pria itu pelan. Bima hanya bisa mengangguk. Ayahnya tersenyum tipis, senyum yang sangat familiar. Ayah memang sudah lama tidak hidup seperti manusia. Angin malam bertiup lebih dingin. Kabut bergerak seperti napas panjang dari hutan yang gelap. Sosok-sosok pucat di belakang Bima berhenti beberapa meter darinya. Mereka berdiri diam, seperti menunggu sesuatu. Bima menatap ayahnya dengan mata yang penuh kebingungan. "Kenapa Bapak di sini?" Ayahnya menghela napas panjang. "Karena kesalahan ayah sendiri." Bima menelan ludah. Ingatan tentang bisikan orang-orang desa kembali muncul di kepalanya. Pesugihan, perjanjian, warung yang tiba-tiba menjadi sangat ramai. "Waktu itu ayah hanya ingin warung kita laris," kata ayahnya pelan. "Keadaan kita sulit, hutang banyak, pembeli sedikit." Bima menunduk. Ia ingat masa-masa itu. Ibunya sering terlihat cemas. Ayahnya sering keluar malam. Suatu hari orang-orang desa mulai membicarakan sesuatu. Namun saat itu Bima masih terlalu kecil untuk mengerti. "Ayah bertemu seseorang di hutan ini," kata ayahnya pelan. "Orang itu memberi ayah cara supaya warung kita tidak pernah sepi." Bima mengangkat kepala. Harga yang harus dibayar adalah jalan ini. Bima menoleh ke arah jalan yang tertutup kabut. Ayahnya menunjuk jalan itu pelan. "Setiap orang yang lewat jalan ini akan menemukan warung, dan mereka harus makan." Bima merasakan perutnya tiba-tiba terasa dingin. Sebagian dari mereka tidak boleh pulang. Ia langsung menoleh ke arah sosok-sosok pucat di belakangnya. Mereka berdiri diam, mata kosong mereka menatap Bima tanpa berkedip. Mereka, pembeli yang tidak pernah pulang, kata ayahnya. Suara ayahnya terdengar sangat berat sekarang. Dan selama warung ini masih berdiri, seseorang harus menjaganya. Bima langsung menggeleng keras. "Tidak, jangan bilang." Ayahnya menatapnya dengan mata yang penuh penyesalan. Ayah sudah menjaganya terlalu lama. Kabut bergerak pelan di sekitar mereka. Sosok-sosok pucat itu kembali bergerak satu langkah lebih dekat. "Mereka lapar," kata ayahnya. "Warung ini harus tetap buka." Bima merasakan jantungnya berdetak begitu keras sampai membuat dadanya sakit. "Kenapa harus saya?" Ayahnya tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Karena darah ayah ada di dalam dirimu." Bima mundur satu langkah. "Tidak, saya tidak mau." Sosok-sosok pucat itu bergerak lagi.
Sekarang mereka hanya beberapa langkah dari Bima. Salah satu dari mereka mengangkat tangan kaku ke arah Bima. Makan. Suara itu terdengar seperti nafas terakhir seseorang. Bima menoleh ke arah warung. Lampu kuningnya bergoyang pelan, satu-satunya cahaya di tengah hutan yang gelap itu. Ayahnya berkata lagi dengan suara yang lebih lembut, "Kalau tidak ada yang menjaga warung ini, mereka semua akan keluar." Bima menatap puluhan sosok pucat itu dengan tubuh gemetar. Bayangan mereka semakin jelas di dalam kabut. Ayah tidak ingin mereka sampai ke desa. Kalimat itu membuat Bima terdiam. Ia membayangkan orang-orang di desanya, anak-anak yang bermain di jalan, orang-orang yang sedang mempersiapkan lebaran. Jika makhluk-makhluk ini keluar dari hutan, Bima memejamkan matanya sejenak. Dadanya terasa sangat berat. "Bapak, kenapa dulu melakukan ini?" Ayahnya menunduk. "Karena ayah bodoh." Sunyi kembali menyelimuti hutan. Hanya suara kabut yang bergerak dan nafas berat Bima yang terdengar. Akhirnya Bima membuka matanya lagi. Ia menatap ayahnya. "Kalau saya menggantikan Bapak?" Ayahnya mengangguk pelan. "Mereka akan kembali." Bima menoleh ke arah sosok-sosok pucat itu. Mereka masih berdiri diam, menunggu. Lalu Bima menatap warung itu sekali lagi. Tempat yang sekarang terasa seperti pintu antara dunia orang hidup dan sesuatu yang jauh lebih gelap. Bima menelan ludah. Lalu dengan langkah pelan, ia berjalan menuju warung itu. Setiap langkah terasa berat, namun ia tetap berjalan. Ayahnya menatapnya dengan mata yang penuh rasa bersalah. Saat Bima sampai di depan warung, ayahnya berkata pelan, "Maafkan ayah." Bima tidak menjawab. Ia hanya masuk ke dalam warung. Lampu kuning di atas bergoyang pelan. Bangku bambu di depan sekarang kosong. Kabut mulai perlahan menghilang. Sosok-sosok pucat itu satu persatu memudar seperti bayangan yang tertiup angin. Jalan kembali sunyi. Ayah Bima berdiri sebentar di depan warung. Lalu perlahan tubuhnya juga mulai memudar. Sebelum benar-benar hilang, ia berkata pelan, "Terima kasih, Bima." Dan setelah itu, ia tidak terlihat lagi. Malam kembali sunyi. Beberapa bulan kemudian, orang-orang yang melewati jalan pintas di hutan itu mulai membicarakan sesuatu yang aneh. Kadang pada malam tertentu, ada sebuah warung kecil yang muncul di pinggir jalan. Lampu kuningnya redup. Warung itu terlihat tua dan sepi. Namun jika seseorang berhenti di sana, ia akan melihat seorang pemuda berdiri di balik meja kayu. Wajahnya pucat, matanya terlihat kosong seperti seseorang yang tidak pernah tidur. Pemuda itu akan tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara pelan, "Silakan, mau makan apa?" Dan jauh di dalam hutan yang gelap, warung itu masih berdiri sampai sekarang, menunggu siapapun yang tersesat di jalan pintas itu. Karena warung itu tidak pernah benar-benar tutup, dan penjaganya sekarang adalah Bima.